Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa. Teori asam basa. Untuk teori asam basa di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang asam basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion hidronium H3O positif atau H positif, ya, sama saja, saat dilarutkan dalam air. Atau zat yang melepaskan atau yang terurai di dalam air menjadi ion H positif. Ya, contohnya asam klorida HCl. Nah, HCl dengan air itu akan terurai menjadi H positif atau ion hidronium ditambah Cl-. Ya. Kemudian asam sulfat misalnya H2SO4 itu akan terurai menjadi 2H positif dan SO4-2. Kalau basa menurut Arrhenius adalah zat yang melepas ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Ya. Contohnya natrium hidroksida NaOH. Nah, kalau NaOH dilarutkan dalam air akan terurai menjadi Na positif dan OH-. Contoh yang lain barium hidroksida BaOH 2 kali. BaOH 2 kali dilarutkan dalam air akan terurai menjadi Ba2 positif dan 2 OH-. Di sini ada ion OH-nya, melepaskan ion 2 OH-. Ya, artinya menurut Arrhenius BaOH 2 kali termasuk basa. Kelemahan teori asam basa Arrhenius di sini hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Kemudian, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H positif dan ion OH-. Kita lanjut dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry konsepnya berdasarkan atau konsep asam basanya berdasarkan serah terima proton H atau H positif, ya, serah terima proton atau H positif. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah sebagai donor proton atau H positif, basa sebagai akseptor proton atau H positif. Teori asam basa Bronsted-Lowry nanti di dalam asam itu dia sebagai donor proton, dia akan membentuk basa konjugasi. Kemudian basa karena dia sebagai akseptor proton, dia akan membentuk asam konjugasi. Sekarang bagaimana menentukan pasangan asam basa konjugasi? Nah, di sini untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, pasangan asam basa konjugasi hanya selisih satu hidrogen atau H positif. Jadi kalau misalnya ini ada reaksi HCN ditambah H2O menjadi Cn- ditambah H3O+, nanti pasangannya asam basa konjugasinya adalah partikel atau spesies yang rumusnya hampir sama. Di sini pasangan asam basa konjugasinya adalah HCN dan Cn-. Ya. Nah, di sini HCN dan Cn- kelebihan 1H positif. Jadi yang melebihi H positif itu dia sebagai asam. Jadi di sini HCN sebagai asam. Nah, Cn-nya itu sebagai basa konjugasinya. Nah, ini pasangan yang pertama. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa HCN sebagai asam 1, Cn- sebagai basa 1 atau pasangan asam basa pertama. Kemudian H2O dan H3O plus itu merupakan pasangan asam basa yang kedua. Di sini yang lebih H1 adalah H3O plus. Jadi H3O plus adalah sebagai asam. Ya, kemudian H2O-nya sebagai basa karena dia merupakan pasangan yang kedua, jadi H2O sebagai basa kedua dan H3O plus sebagai asam kedua.